Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cica Febiana Ayu. Di sini saya akan menjelaskan atau meresum tentang ilustrasi sederhana menggunakan metode persediaan perpetual. Oke, langsung dimulai ya. Definisi metode perpetual adalah salah satu cara pencatatan persediaan barang dagangan. Implementasi metode perpetual untuk mengelola persediaan barang dagang adalah dengan mencatat seluruh kenaikan dan penurunan persediaan barang dagang. Ada 3 metode perpetual yang bisa digunakan untuk mencatat persediaan, yaitu metode FIFO, metode perpetual LIFO, metode perpetual average. Pencatatan persediaan barang dagangan. Pencatat persediaan barang dagangan dengan metode perpetual dilakukan dengan cara yang sama dengan pencatatan kenaikan dan penurunan kas. Akun persediaan dan pada awal periode akuntansi menunjukkan persediaan tersedia pada tanggal tersebut. Pembelian dicatat dengan mendebit persediaan dan pengkredit kas atau utang usaha. Pada tanggal terjadinya penjualan, harga pokok penjualan dicatat dengan mendebit harga pokok penjualan dan mengkredit persediaan. Ketika unit yang identik dari suatu barang dibeli dengan biaya per unit yang berbeda dalam periode tertentu, maka perlu dibuat asumsi arus biaya. Bagaimana penerapan metode perpetual FIFO, metode perpetual LIFO, dan metode perpetual average biaya rata-rata yang digunakan. Kita akan menyajikan ilustrasi untuk setiap metode penggunaan data untuk periode produk 1, 2, 3, X seperti ditunjukkan sebagai berikut ini. Jadi ini ada ilustrasi tabelnya, yaitu produk 1, 2, 3, X, unit biaya. Ini Juni 2019. Satu persediaan, unitnya 100, biayanya 20 juta. 20 ribu. 4 penjualan 70, 10 pembelian 80, RP 21, penjualan 40, penjualan 20, pembelian 100, RP 220. Metode perpetual FIFO. Kebanyakan perusahaan menjual barang berdasarkan urutan yang sama dengan saat barang dibeli. Hal terutama dilakukan untuk barang yang tidak akan tahan lama dan barang yang mode dan modelnya sering berubah. Seperti contoh bahan makanan mengatur rak produksi susu berdasarkan tanggal kadaluarsa. Begitu pula dengan toko pakaian, pria dan wanita memajang pakaian sesuai musim. Jadi seperti musim musim dingin, pasti kebanyakan toko-toko akan memajang pakaian tebal dan panjang-panjang. Begitu pula ketika musim panas, mungkin toko-toko akan memajang baju-baju pendek untuk musim panas. Oke. Pada akhir musim mereka mereka sering menju sering pada akhir musim mereka sering menjual barang untuk menyingkirkan pakaian yang sudah tidak sesuai dengan musim atau mode yang akan datang. Jadi ketika musim itu telah berakhir, maka mereka akan menyingkirkan pakaian-pakaian itu dan mungkin akan menggantinya dengan musim yang baru. Seperti misalnya sudah sudah musim dingin nih. Nah, kita beralih ke musim panas. Jadi toko-toko akan menyingkirkan pakaian musim dingin dan menggantinya dengan musim panas. Oleh karena itu, metode perpetual FIFO sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Dalam kasus ini, metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik untuk setiap unit terjual dan yang masih berada dalam persediaan. Saat metode perpetual FIFO, dari biaya persediaan yang digunakan, biaya dimasukkan dalam harga pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Nah, ini contoh penerapan metode perpetual FIFO sebagai ini. Mungkin bisa dilihat dari produk 1, 2, 3, X, tanggal 1 Juni, Ki, kos pembelian, kos atau unit, jumlah, Ki, kos atau unit, jumlah, Ki,
persediaan kos atau unit jumlah. Untuk tanggal Juni ini yang pembelian ada kos atau unitnya 20, 22, dan untuk pembelian juga ada 22 dan jumlahnya 1.680.000. Mungkin bisa dilihat dari contoh ini seperti gambaran berikut. Jumlah pencatatan persediaan barang dagangan Juni 4 piutang usaha 2.100.000. Ini termasuk dalam debit. Penjual ini 200, untuk penjualan 210, kredit harga pokok penjualan 1.400.000 termasuk dalam debit. Untuk persediaannya 1.400.000 dalam kredit. Juni tanggal 10 persediaan utang usaha persediaan 1.680.000. Ini termasuk dalam debit. Untuk utang usaha 1.680.000 kredit. Juni tanggal 4 piutang usaha itu 2.100.000 termasuk dalam kredit. Maksudnya termasuk dalam debit. Untuk penjualan 2.100.000 kredit. Harga pokok penjualan 140 termasuk dalam debit. Persediaan 1.400.000 termasuk dalam kredit. Juni tanggal 10 persediaan 1.680.000 itu termasuk dalam debit. Untuk utang usaha 1.680.000 dalam kredit. Juni 2002 piutang usaha 1.200.000 itu termasuk dalam kredit. Dalam debit maksudnya. Penjualan 1.200.000 kredit. Harga pokok penjualan 610.000 dalam kredit. Dalam debit. Untuk persediaan 610.000 dalam kredit. Juni 2018 piutang usaha 600 dalam debit. Penjualan 600.000 dalam kredit. Harga pokok penjualan 420 itu termasuk dalam debit. Persediaan 420.000 dalam kredit. Juni tanggal 30 persediaan 2.200.000 itu dalam debit. Untuk utang usaha 220.000 itu dalam kredit. Jumlah unit dalam persediaan setelah terjadinya setiap transaksi bersama dengan jumlah biaya dan biaya per unit yang ditunjukkan dalam akun. Kita asumsikan unit-unit jual secara kredit sebesar 30.000 per unit. Perhatikan bahwa setelah 70 unit terjual pada 4 Juni 2018, terdapat sisa persediaan sebanyak 30 unit sebesar 20 per unit, sebanyak 80 unit yang dibeli tanggal 10 Juni 2018 diperoleh dengan biaya Rp21.000 per unit. Oleh karena itu, persediaan setelah pembelian tanggal 10 Juni 2018 dilaporkan dalam 2 baris. 30 unit seharga 20.000 per unit dan 30 unit seharga 21.000 per unit. Berikut perlu dicatat bahwa biaya sebesar Rp810.000 untuk penjualan 40 unit tanggal 22 Juni 2018 berasal dari 30 unit seharga 20.000 per unit dan 10 unit seharga 21.000 per unit. Pada saat ini 70 unit yang terdapat dalam persediaan memiliki biaya 21 per unit. Di sini ada contoh persediaan barang dagangan sebagai berikut. Yang produk MK47 ada unit ada biaya. Mei 2018 tanggal 1 persediaan unit 40 biaya 5.000 untuk penjualan 32 per unit. Untuk tanggal 11 pembelian 60
60 per unit, biaya 7.000. Untuk penjual tanggal 1 untuk tanggal 1 sendiri penjualan 45 per unit. Dengan menggunakan metode FIFO dapat dihitung harga pokok penjualan pada tanggal 1 Mei 2001 tanggal 1 Mei 2018 dan persediaan tanggal 31 Mei 2018, harga pokok penjualan HPP persediaan barang dagang. 8 unit seharga 5.000 per unit, 40.000. 30 unit seharga 7.000 per unit menjadi 259.000. 45 unit menjadi 299.000. Jumlah persediaan barang dagang di sini ada 23 unit dikali 7.000 sama dengan 161.000. Metode perpetual LIFO. Pengertian metode perpetual LIFO. Metode perpetual LIFO adalah metode yang digunakan dalam sistem persediaan barang dagang di mana biaya unit terjual merupakan biaya dari pembelian yang terakhir. Untuk memudahkan pemahaman ini, kita lihat ilustrasi berikut ini. Mungkin bisa dilihat ada pembelian harga pokok persediaan dari tanggal 1 Juni, tanggal 10, tanggal 22, tanggal 28, tanggal 30, dan tanggal 31. Jurnal pencatatan persediaan barang dagang. Dari contoh data persediaan barang di atas, kita bisa membuat jurnal umum persediaan barang dagang dengan metode perpetual LIFO berikut ini. Juni tanggal 4, piutang usaha 2.100.000 termasuk dalam debit. Untuk penjualan 2.100.000 juga dalam kredit. Untuk harga pokok penjualan 1.400.000 itu dalam debit. Persediaan 1.400.000 itu dalam kredit. Juni tanggal 10 persediaan 1.680.000 termasuk dalam debit. Untuk utang usaha 1.680.000 itu dalam kredit. Tanggal Juni 2002 piutang usaha 1.200.000 itu dalam debit. Penjualan 1.200.000 itu dalam kredit. Harga pokok penjualan 610.000 itu dalam debit. Persediaan 610.000 dalam kredit. Juni 2018 piutang usaha 600.000 dalam debit. Penjualan 600.000 dalam kredit. Harga pokok penjualan 420 itu dalam debit. Untuk persediaan 420 dalam kredit. Juni tanggal 30 persediaan usaha itu 220.000 dalam debit. Utang usaha 220.000 dalam kredit. 2.200.000 itu dalam kredit. Dari ilustrasi di atas menunjukkan ayat jurnal untuk pembelian dan penjualan serta akun buku besar membantu persediaan barang dagang untuk produk 123X yang disiapkan dengan dasar LIFO. Jika Anda membandingkan akun buku besar untuk sistem perpetual FIFO dengan metode perpetual LIFO, maka kita akan menemukan bahwa akun keduanya sama sampai dengan pembelian tanggal 10 Juni 2018. Akan tetapi dalam LIFO, biaya 40 unit yang terjual tanggal 30 Juni 2018 merupakan biaya dari pembelian tanggal 10 Juni 2018 dalam kurung Rp21.000 per unit. Biaya 70 unit yang masih berada dalam persediaan barang dagang setelah terjadi penjualan adalah biaya 30 unit sisa dari persediaan awal dan biaya 40 unit sisa dari pembelian tanggal 30 Juni 2018. Sisa ilustrasi penggunaan LIFO dijelaskan dengan cara yang sama. Ketika menggunakan metode perpetual LIFO digunakan buku besar. Pembantu kadang kala disiapkan dalam jumlah unit saja. Kemudian jumlah unit diubah dalam satuan nominal, misalnya rupiah. Ketika laporan keuangan disiapkan pada akhir periode, penggunaan metode LIFO awalnya dibatasi pada situasi yang sangat jarang, di mana unit yang terjual diambil dari barang yang diperoleh paling akhir. Metode perpetual average, biaya rata-rata. Apa pengertian metode perpetual average? Metode perpetual average atau biaya rata-rata digunakan untuk mengolah persediaan dengan cara menghitung biaya unit rata-rata setiap jenis barang setiap kali terjadi pembelian.
Kemudian biaya unit ini digunakan untuk menghitung biaya setiap penjualan sampai pembelian lainnya dilakukan dalam biaya rata-rata yang baru dihitung. Teknik rata-rata seperti ini disebut rata-rata bergerak. Metode perhitungan biaya FIFO dan LIFO dan biaya rata-rata juga digunakan dalam bidang bisnis lainnya. Sebagai contoh, individu dan perusahaan seringkali memberikan saham yang diperdagangkan pada tingkat harga perbedaan per lembarnya. Saat investasi tersebut dijual, investor harus memilih antara mengetahui lembar saham mana yang akan dijual secara spesifik atau menggunakan asumsi biaya FIFO. Implementasi metode perpetual dengan komputerisasi. Catatan untuk sistem persediaan perpetual dapat dikelola secara manual. Akan tetapi bagi perusahaan dengan jumlah barang persediaan begitu besar, serta transaksi pembelian dan penjualan yang banyak, sistem semacam ini membutuhkan biaya dan waktu. Dalam kebanyakan kasus penyimpanan catatan, sistem persediaan perpetual dilakukan secara sistem komputerisasi. Contoh penggunaan sistem komputerisasi dan dalam mengelola catatan persediaan perpetual untuk retail adalah sebagai berikut. Contoh pertama, rincian yang relevan untuk setiap barang persediaan seperti keterangan, kuantitas, dan ukuran unit disimpan dalam catatan persediaan. Catatan persediaan barang dagang individu akan menyusun catatan persediaan komputerisasi yang jumlahnya sesuai dengan saldo akun buku besar persediaan. Contoh 2, setiap kali barang dibeli atau dikembalikan oleh pelanggan, data persediaan dimasukkan dalam catatan persediaan di komputer. Contoh 3, setiap kali barang dijual, kasir akan memindai kode barang dengan menggunakan pemindai optik. Alat ini akan membaca kode magnetik penjualan mesin kasir. Selanjutnya, catatan persediaan akan diperbarui timbul harga pokok penjualan. Catatan kuantitas barang dagangan juga berkurang secara otomatis karena adanya penjualan. Untuk contoh tiga ini mungkin masih bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari ya, kayak seperti di supermarket tuh. Oke, contoh 4, setelah penghitungan fisik persediaan barang dagangan dilakukan, data perhitungan persediaan dimasukkan dalam komputer. Data ini dibandingkan dengan saldo berjalan dengan sejumlah kelebihan atau kekurangan persediaan dicetak penghitungan fisik. Sistem ini dapat dilanjutkan untuk membantu manajemen dalam mengendalikan dan mengatur kuantitas persediaan. Sebagai contoh, barang yang cepat terjual dapat dipesan sebelum persediaan habis. Pola penjualan yang lalu dapat dianalisa untuk menentukan kapan harus menyediakan barang untuk penjualan normal dan untuk barang yang dijual musiman. Sebagai tambahan, sistem ini dapat memberikan data bagi manajemen untuk mengembangkan dan membuat perubahan kecil agar memberikan hasil yang baik dalam manajemen pemasaran. Sebagai contoh, data tertentu dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan penggunaan iklan, promosi penjualan, media, atau sarana apa yang tepat untuk iklan, misalnya menggunakan Google Ads, FB Ads, TV, koran, atau media lainnya. Terima kasih. Mungkin cukup untuk saya yang ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mungkin saya meminta kritik dan sarannya untuk kedepannya agar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.